khomatan minal ardi, bahwa Nabi itu memberikan sebidang tanah kepada Alqamah bin Wa'il di Hadramautah, di Hadramaut, yakni di suatu daerah di negeri Yaman. Ini artinya bahwa Nabi dan para pemimpin punya hak untuk memberikan sebidang tanah, khususnya dari tanah Mawad, kepada salah seorang warga negara yang dianggap memiliki pengabdian terhadap negara. Salah satu contohnya, Kanjeng Nabi memberikan sebidang tanah atau istilahnya iqta kepada salah seorang sahabat yang bernama Wa'il ini. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, Fasahahu Ibnu Hibban dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Ibnu Hibban. Para ulama berbeda pendapat tentang tanah apa yang boleh diiktokkan, yang boleh diberikan oleh seorang kepala negara kepada salah seorang warganya. Menurut kalangan Syafi'iyah, iktok itu tak boleh kecuali dari tanah Mawad, dari tanah yang belum ada pemiliknya. Sementara yang lain mengatakan bahwa iktok boleh dilakukan baik dari tanah Mawad maupun dari tanah yang lain. Akan tetapi orang yang diberi itu hanya punya hak guna pakai, tapi tidak berhak untuk menjualnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a az-Zubair, beriktok kepada Zubair, artinya memberikan sebidang tanah kepada Zubair. Berapa luasnya? Khudra farasihi, khudra farasihi, sejauh larinya kuda milik Zubair itu. Fa'ajra, lalu menjalankan siapa Zubair, menjalankan al-farasa akan kuda miliknya, hatta qama, sehingga ia bangkit. Yang dimaksud qama yakni balawal muntaha fi adwihi, artinya telah mencapai puncak kecepatannya. Tsumma rama bi sautihi, kemudian melemparkan siapa Zubair, melemparkan bi sautihi akan cemetinya. Faqala, maka bersabda siapa Kanjeng Nabi, a'tuhu haitsu balawat sautu, berikanlah olehmu kepada Zubair haitsu balawat sautu, di tempat mana sampai as-sautu, apa cemeti itu. Hendaklah sebidang tanah diberikan kepada Zubair sampai batas di mana lemparan cemetinya itu jatuh. Ini artinya bahwa batas-batas tanah yang diiktokkan kepada Zubair oleh Nabi pada awalnya tidak jelas batas-batasnya. Akan tetapi pada akhirnya batas-batas itu dipertegas dan diperjelas. Ini boleh.
Rawahu meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud, siapa Abu Dawud, wa fihi dha'fun, dan ialah di dalam hadis itu dha'fun, adapun kedhaifan, ada unsur kedhaifan. Karena salah satu riwayatnya terdapat Abdullah bin Umar al-Amri yang memang dhaif itu. Wa an rajulin minas sahabati radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Ini berarti bahwa rawi sahabatnya mubham. Laki-laki itu siapa? Seandainya ini bukan sahabat, sudah barang tentu hadis ini dinyatakan tidak sahih, karena ada rawi yang mubham, yang tidak jelas identitasnya. Tetapi berhubung ini sahabat, maka ditoleransi, karena para ulama mengatakan para sahabat seluruhnya itu adil, tak perlu diragukan keadilan. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa rajul itu, wazautu ma'an nabi, aku berperang bersama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqulu, maka aku mendengar beliau bersabda sebagai berikut. Di saat-saat aku ikut Nabi berperang, aku mendengar beliau bersabda, an-nasu syuraka'u fi salasatin, fil kala'i wal ma'i wan nari. An-nasu, adapun manusia, masyarakat, syuraka'u adalah berserikat, bersama-sama, fi salasatin, di dalam 3 perkara. Manusia atau masyarakat itu berserikat atau bersama-sama di dalam 3 perkara. Apa saja yang 3? Yaitu fil kala'i, di dalam rumput, wal ma'i, dan air, wan nari, dan api. Ini artinya bahwa rumput, air, dan api adalah menjadi milik bersama di antara manusia. 3 barang ini tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Yang dimaksud rumput adalah rumput yang tumbuh di tanah yang mubah, fi ardin mubahatin, di tanah yang mubah, bukan tanah milik seseorang. Kalau rumput itu tumbuh di tanah milik seseorang, maka dalam hal ini ulama khilaf, apakah boleh dimonopoli oleh pemilik tanahnya ataukah harus menjadi milik bersama. Demikian pula air yang berada di tempat yang mubah, yang tidak ada pemiliknya, bukan air yang ada di sumur milik seseorang. Air yang ada di dalam sumur milik seseorang juga seharusnya menjadi milik bersama. Akan tetapi yang memiliki sumur adalah lebih berhak untuk menggunakan air itu. Demikian pula api. Oleh karena itu, persoalan air ini seharusnya tidak boleh dikelola oleh pihak swasta. Rawahu Ahmadu, rawahu meriwayatkan kepada hadis itu Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Warijaluhu sifatun, adapun orang-orangnya, perawi-perawinya, perawi-perawi
Siqatun adalah orang-orang yang kepercayaan. Babul waqfi, ini adalah bab wakaf. Ini adalah bab wakaf. Wakaf ini artinya melepaskan kepemilikan. Seseorang yang memiliki sesuatu, apa yang ia miliki itu ia lepaskan. Kadang-kadang barang yang dilepaskan oleh pemiliknya pindah kepada seseorang. Perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain itu ada kalanya melalui akad muawadhah, ada kalanya melalui akad tabarru. Akad muawadhah artinya akad di mana seseorang menerima sesuatu sebagai imbalan atas apa yang ia berikan, itu namanya akad muawadhah. Seseorang menerima barang sebagai imbalan dari uang yang ia berikan, itu akad muawadhah. Seseorang menerima uang sebagai imbalan atas barang yang ia berikan. Akad tabarru artinya memberi tanpa menerima. Memberi tanpa menerima. Termasuk akad tabarru ini adalah wakaf, hadiah, sedekah, dan hibah. Akan tetapi ada perbedaan antara wakaf dan hibah dan sedekah. Kalau sedekah adalah barang milik seseorang yang dilepaskan oleh pemiliknya dan pindah kepada orang lain. Sedangkan wakaf ini adalah barang yang dilepaskan oleh orangnya tapi tak pindah kepada seseorang, melainkan kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wakaf. Kalau saya punya sebidang tanah, lalu saya nyatakan tanah ini saya wakafkan untuk fakir miskin, maka tanah itu lepas dari kepemilikan saya. Apakah lalu menjadi miliknya fakir miskin? Tidak. Fakir miskin hanya berhak mendapatkan hasil daripada tanah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amalu, apabila telah mati siapa ibnu Adam, siapa anak Adam, yakni manusia, in qata'a maka terputus, anhu dari ibnu Adam, amaluhu apa amalnya ibnu Adam, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Maksudnya kecuali karena ada satu di antara 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah produktif. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Aw waladin salihin, atau anak saleh. Yad'u lahu, yang berdoa untuk ibnu Adam, atau anak saleh yang mendoakan ibnu Adam sebagai orang tua.
kecuali karena ada 3 perkara ini, ketiga-tiganya atau salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah produktif, sebagai kebalikan dari sedekah konsumtif. Sedekah konsumtif misalnya sedekah kepada fakir miskin yang memerlukan makan, itu sedekah konsumtif. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, seperti sedekah ke masjid, sedekah ke madrasah, sedekah untuk pembangunan jalan, ya termasuk wakaf ini menjadikan tanahnya misalnya untuk kepentingan fakir miskin, sedekah jariyah. Dikatakan sedekah jariyah atau sedekah produktif karena meskipun sedekahnya 1 kali, namun selama apa yang ia sedekahkan itu masih terwujud, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir. Meskipun orangnya sudah meninggal, tapi madrasah yang ia bangun pada saat masih hidupnya tetap dipakai, maka selama itu pula pahalanya mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup, baik ilmu itu fis-sutur atau fis-sudur, baik ilmu yang ada di kepalanya para muridnya ketika masih hidup, yang memiliki banyak santri yang ia ajari dan ilmunya diamalkan, diajarkan misalnya, atau tidak punya santri tapi punya karangan. Karangan itu dimanfaatkan oleh orang yang hidup, atau memiliki anak saleh yang mendoakan yang mati. Doanya orang yang hidup untuk orang yang mati itu ada gunanya. Apa harus anak yang saleh? Tidak harus. Para ulama menafsiri salihin ini dengan muslimin, ya, anak yang muslim, pokoknya muslim meskipun tidak saleh. Kalau harus saleh terlalu sulit, karena manusia yang saleh ini sudah masuk makhluk langka. Makhluk langka. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Umar, asaba Umar radhiyallahu anhu ardan bi Khaybar. Sayyidina Umar mendapatkan atau memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Tanah ini ada kemungkinan beli atau rampasan perang. Walhasil Sayyidina Umar mendapatkan tanah yang sangat bagus di Khaybar. Fa'atan Nabiyya, maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Umar datang kepada kanjeng Nabi? Yasta'miruhu fiha. Sayyidina Umar minta perintah kepada Nabi fiha, tentang tanah itu. Maksudnya berkonsultasi kepada Sayyidina Umar berkonsultasi kepada kanjeng Nabi tentang persoalan tanah itu. Ingin debu dari kanjeng Nabi. Faqalah, maka berkata siapa Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan di Khaybar. Sesungguhnya saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, lam usib malan qattu, yang sebelumnya tidak pernah aku mendapatkan harta
bagus indi menurut saya minhu daripada tanah yang aku dapatkan di Khaybar itu. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang bagus sekali, yang tidak pernah aku mendapatkan harta sebaik itu. Apa jawaban Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta, jikalau kamu mau, jikalau kamu setuju, habasta aslaha, engkau menahan aslaha akan pokoknya tanah itu. Apa yang dimaksud menahan tanah? Yang dimaksud menahan artinya tidak ditasarrufkan tanah itu, dihentikan tasarrufnya. Dihentikan tasarrufnya artinya tidak dijual dan seterusnya. Wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengan tanah itu. Maksudnya bimanfaatiha, dengan manfaatnya tanah itu. Artinya bagaimana kalau tanah itu kamu tahan tanahnya, sementara engkau bersedekah dengan manfaat tanah itu. Habasta ini adalah istilah lain daripada wakaf. Bagaimana kalau kamu wakafkan tanah itu, dalam pengertian hasil daripada tanah itu kau sedekahkan. Bendanya ditahan, yang disedekahkan itu hasilnya. Qalah, berkata siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar putranya. Fatasaddaqa biha Umar, maka bersedekah dengan tanah itu, yakni dengan manfaat tanah itu, Umaru, siapa? Sayyidina Umar. Annahu la yuba'u asluha, dengan ketentuan bahwa sesungguhnya tak boleh dijual apa asalnya tanah itu. Asalnya tanah, ya tanah itu. Dengan ketentuan tanah itu tak boleh dijual, wala yurasu, dan tidak diwariskan, wala yuhabu, dan tidak dihibah. Fatasaddaqa, maka bersedekah siapa? Umar, biha, dengan tanah itu, fil fuqara, di kalangan orang-orang fakir, wa fil qurba, dan di kalangan para famili. Kurba yakni kurba Umar, para familinya Sayyidina Umar. Wa fil riqabi, dan di dalam membebaskan budak mukasafir. Wa fi sabilillah, dan di dalam jalan Allah. Wa ibnis sabili, dan ibnis sabil musafir. Wa baiti, dan tamu. Akhirnya tanah yang dianggap sangat bagus itu oleh Sayyidina Umar diwakafkan kepada para fuqara, famili-familinya sendiri, untuk pembebasan budak-budak mukasaf, orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang musafir, dan orang-orang yang berstatus sebagai tamu. Berhubung tanah itu diwakafkan kepada mereka, maka mereka-mereka yang disebut ini berhak mendapatkan hasil tanah itu. La junaha ala man wariyaha, tidak ada dosa, tidak problem, tak persoalan, alaman atas orang-orang waliyaha, yang menangani akan tanah itu. Tak dosa an yakula, makan siapa man waliyaha, orang yang mengelola, orang yang menangani tanah itu, makan minha
dari hasilnya tanah bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf, baik dan fasud. Wuyus imah dan memberikan makan siapa man waliya, orang yang menangani tanah wakaf itu, memberikan makan sadiqan akan seorang teman, ghaira mutamawwilin malan, dengan tidak menjadikan ghaira mutamawwilin malan ay ghaira muttakhidin minha malan ay milkan, dengan tidak menjadikan milik akan tanah itu. Artinya orang yang menjadi pengurus wakaf tersebut berhak juga mendapatkan manfaatnya. Kalau orang-orang yang disebut fuqara, qurba, riqab, sabilillah, ibnis sabil, wa dhaif, itu sudah jelas. Orang-orang yang menjadi pengurus wakaf itu juga berhak mendapatkan bagian dari hasilnya. Bahkan boleh memberikan makan dari sebagian hasilnya kepada salah seorang teman, sekedar dimakan, tidak untuk menjadi miliknya. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Adapun redaksi hadis itu adalah kepunyaan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Bukhari, tasaddaqa bi asliha, Sayyidina Umar bersedekah dengan asalnya tanah itu. La yuba'u, tidak dijual apa asalnya tanah itu, wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan, walakin yunfiku samarahu, akan tetapi ia menginfakkan akan buahnya, atau dibaca walakin yunfaku samaruhu, akan tetapi diinfakkan, disedekahkan apa buahnya asalnya tanah itu. Jadi pokoknya ini tidak boleh dikemana-kemanakan, karena seperti disampaikan tadi, apa yang diwakafkan itu kembali kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang diambil, yang disedekahkan itu adalah hasilnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, bahasa Rasulullah, mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Umar akan Umar. Artinya Rasulullah mengutus Sayyidina Umar. Diutus untuk apa? Ala sadaqati, untuk menjadi amil sedekah, untuk menarik sedekah atau zakat. Sayyidina Umar oleh Rasulullah dikirim ke suatu daerah untuk menarik zakat. Al-hadisah dan seterusnya, hadisnya agak panjang. Wafihi, dan ialah terdapat di dalam hadis itu, tercatat di dalam hadis yang dipotong, redaksi sebagai berikut. Fa'amma Khalidun faqad iktabasa adra'ahu wa ta'adahu fi sabilillah. Fa'amma Khalidun, adapun Khalid bin Walid, faqad iktabasa adra'ahu, maka dia itu mewakafkan akan baju-baju besinya,
Wa a'tadahu, a'tad ini adalah hayawan, senjata yang disiapkan orang untuk berperang. Ini a'tad. Hal-hal yang disiapkan untuk perang berupa hayawan, senjata dan lain-lain itu a'tad. Adapun Khalid faqadih tabasa adra'ahu, ia mewakafkan baju-baju besinya, wa a'tadahu, dan hayawan serta peralatan perang yang ia siapkan diwakafkan fi sabilillah, di dalam sabilillah, di dalam jalan menegakkan agama Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang bisa diwakafkan itu bukan hanya tanah, akan tetapi benda-benda yang bergerak juga bisa diwakafkan. Barang itu ada yang mangkul, ada yang ghairu mangkul. Yang ghairu mangkul itu artinya tanah tak bergerak. Barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah itu tak bergerak. Apakah yang bisa diwakafkan itu hanya benda-benda tak bergerak? Tidak, bisa juga benda-benda yang bergerak. Buktinya ini, Khalid bin Walid telah mewakafkan baju-baju besinya, peralatan senjata dan kendaraan untuk perang, diwakafkan di dalam sabilillah. Muttafaqun alaih. Babul hibati wal